Halo guys, welcome back to Thermomix Cooking Show. Hari ini tuh hari yang aku tunggu-tunggu banget nih Chef Grady. Karena aku semangat banget hari ini kita akan belajar bikin kue dan mendekornya juga. Ini pasti teman-teman udah tunggu-tunggu juga. Ini special episode ya. Karena aku bakal ajarin kalian cara buat kue dari awal sampai di finishing. Wow, hari ini seru banget. Dan temanya Paskah atau Easter. Wah. Gitu. Jadi nanti kita akan bikin cake yang bunny-bunny gitu. Yang pasti lucu banget dan kan bisa pakai buat jualan juga lo nanti. Iya betul. Jadi langsung aja kita buat. Langsung, oke. Pertama-tama kita mau bikin apa dulu nih? Kayaknya banyak yang akan dibikin ya. Iya, jadi sebenarnya kita mau lelehin dulu si coklat butter sama susunya. Oke. Susunya sini, sorry. Sip. Oh jadi pertama-tama malah kita mau bikin bahan cairnya dulu. Betul. Ya lelehin. Oke, di Thermomix juga nih. Betul, di Thermomix juga. Nanti kalau misalnya punya dua, kita bisa sih sambilan. Jadi satunya nanti, bikin cake-nya. Oke, boleh. Satunya kita buat panasin susunya. Satunya lagi kita bikin telurnya ya. Oke, sip, boleh. Oke, kita masukin dulu bahan cairnya. Aku ada susu cair. Pakai yang UHT aja. Coklatnya aku pakai yang couverture. Kalau kamu mau pakai yang kayak dark chocolate, dark cooking chocolate itu juga boleh ya. Yang coklat batang gitu ya. Oke. Ada bedanya nggak nanti hasilnya? Sebenarnya rasanya sih yang beda. Rasanya. Kalau rasa yang dark chocolate yang cooking itu biasanya dia lebih manis. Kalau ini dia rasanya tuh lebih pahit dan lebih mahal gitu loh. Oke, jadi ini kali ini cake sultan guys. Iya, cake-nya sultan banget. Cake sultan cocok sih, alatnya kan sultan. Iya, benar. Sekarang kita mau lanjut lelehin dulu ya. Aku masukin 5 menit, derajatnya aku 65. Oh, udah hafal luar kepala ya? Udah Kayaknya hafal. semalaman baca ini ya? Hafalin Enggak, terus. mana aku tuh pernah nyoba-nyoba juga kan bikin bolu pakai si Thermomix ini dan bisa. Wow, Dan jadi enak. gak cuma bisa buat masak-masak doang ya guys ya? Iya. Bikin kue juga bisa. Kamu bikin apa aja juga bisa sih ya? Speednya satu aja ya. Satu aja, oke. 5 menit, 65 derajat ya. Oke. Sambil nunggu, mungkin kita jelasin dulu bahan keringnya ya. Di sini aku ada tepung terigu, protein sedang, ada cocoa powder, ada garam, ada baking powder dikit sama baking soda. Gitu. Jadi si baking soda ini gunanya kalau misalkan di coklat itu, fun fact kalau misalkan kamu masukin baking soda ke dalam cocoa powder, dia rasanya makin coklat gitu. Oh gitu, baking soda ke dalam coklat powder. Betul. Oh, wow. Cuma jangan terlalu banyak karena kalau kebanyakan dia jadinya agak Lebih pahit. bukan pahit sih, jadi kayak ada bau asam-asam gitu loh. Karena baking soda kan asam sebenarnya. Oke. Gitu. Oke, everyday I learn something new. Sekarang kita lanjut yuk, mau kocok dulu si telurnya. Oke, sip. Kita pindah ke sini ya, Pindah guys. ke sini ya. Oke, nah selanjutnya kita di mesin kedua akan bikin sponge cake-nya. Iya, betul. Si kocok telur dan gula. Oke, nah kocoknya pakai ini nih, guys. Butterfly whisk. Namanya butterfly whisk atau pengaduk kupu-kupu. Ini kalau teman-teman ingat di episode 1 kita juga ada pakai buat numis ayam. Jadi fungsinya itu selain buat numis biar rata semua, keaduk ke atas, dia juga bisa dipakai untuk baking. Bikin kocok telur, nanti kita juga bakal buat kocok putih telur. Canggih banget ya. Kocok whipped cream itu juga bisa pakai butterfly whisk. Jadi dia fungsinya tuh agak kayak balon whisk gitu, guys. Ada yang orang Apa? telurnya. Wow. Di sini semua bahannya saya siapkan yang sultan premium. Premium semua. Di Betul. sini aku ada kuning, ada telur. Aku cuci tangan dulu ya. Boleh. Oke. Di sini aku ada telur, masukin gulanya gula pasir atau gula kastor boleh. Kalau sultan pakainya gula kastor. Kita masukin. Terus aku mau agak lelehin dulu dikit. Jadi kita masukin ke Thermomix 37 derajat sampai 40 lah, 40 aja deh. 40 derajat. 3 menit aja. Oh, yang ini udah selesai. Udah selesai. Aku bantu pindahin ke mangkok kali ya. Ini kita kocok speednya 4. 3 menit aja dulu, karena kita mau lelehin si gulanya dulu ya. Oke. Mantap. Oh, ternyata nggak muat bagi dua. Bagi dua.
Nah, sambil tanya-tanya juga ya. Tadi kan gulanya banyak nih. Biasanya tuh teman-teman di rumah suka mulai mengurangi gula. Boleh nggak sih, Chef, kalau misalkan bikin kue itu gulanya dikurangin dari takaran resepnya? Sebenarnya boleh, cuma jangan kebanyakan. Maksimal tuh berapa kurangnya? Maksimal 50 gram kuranginnya. 50 gram ya guys, bukan 50%. Biasanya suka dikurangin 50%. Jangan, karena gula itu adalah jadi Diana kalau misalnya kamu kurangin gulanya sampai 50%, hasilnya si telurnya tuh nggak akan sengembang itu. Karena itu buat bantu si telurnya ngembang ya. Karena dia itu adalah sebagai emulsifier juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kamu kurangin gula, nanti hasilnya kuenya akan terlalu kempes. Pas matang, kamu pernah nggak kuenya tuh kayak ngejeglek ke tengah gitu? Kayak dia masuk ke dalam gitu ya? Itu biasanya karena kurang gula juga dan bodinya nggak kokoh. Karena kalau misalnya gula banyak, kuenya jadi kokoh. Kalau kamu perhatiin, kalau kue butter cake itu biasanya dia lebih padat. Tapi kalau kue sponge cake, dia kan gulanya dikit, tepungnya dikit, dia pasti kan dia lebih kempes gitu kan, lebih apa kayak light lebih gitu ya, airy. Airy gitu betul. Jadi beda di situ aja sih. Jadi jangan dikurangin sampai setengahnya banget, maksimal 50 gram dari setiap resep gitu. Betul. Sebenarnya tergantung ya. Misalkan kalau ini resepnya kan 250 gram misalkan. Misalkan butuh 250 gram, kurangnya 50 gram. Tapi misalkan kalau gulanya cuma 100 gram, kamu kurang 50 pasti bakal hancur. Pokoknya jangan banyak-banyak deh kuranginnya ya. Kuranginnya 10-20 gram kalau misalkan dari resep yang 100 gram gula gitu. Dia kayak 10%-nya gitu lah ya guys. 10%-nya betul. Kurang 20% kayaknya deh. Gitu ya. Lanjut, aku mau lanjut kocok lagi tapi nggak dipanasin lagi ya. Karena kalau dipanasin lagi ntar takutnya dia jadinya telur dadar. Aku lanjutin 7 menit aja. Speednya 4 ya. Kita kocok sampai dia rata. Sudah. Lihat ini udah wow, udah putih banget. Putih ya. Cakep ya. Copot jatuh. Ada spatula di sini. Nah, ini tuh ya. Nah next kita masukin apa nih? Sekarang kita masukin tepung aja. Ini tuh langsung one bowl method, jadi kamu nggak usah ribet-ribet. Sebenarnya tadi kamu tinggal taruh aja Thermomixnya langsung dituang ke sini, jadi kamu nggak usah banyak cucian misalkan. Betul juga. Betul. Ini kita masukin dulu sih tepung-tepungannya dulu ya. Kita aduk dulu kurang lebih 30 detik ya. Kecepatannya 1 sampai 2. 30 detik aja. 30 detik aja langsung rata semua. Baiklah. Kayaknya 1,5 aja deh. 1,5. Kok cepet-cepet gitu nggak apa-apa? Nggak apa. Jadi bisa cepet tapi cepet. Iya. Gimana? cepet-cepet loh pokoknya. Ya, pokoknya cepet-cepet aja gitu loh. Kalau aku bikin kue kayak gitu guys, biar nggak ribet ya. Karena aku nggak suka yang kayak terlalu santai. Cuma kalau takut nggak apa-apa. Pelan-pelan. Nih lihat nih, cepat tapi cepat dia masih kayak masih berairy gitu. Cara tahu kue bantet atau enggak, kamu lihat kalau dia udah encer, berarti dia udah bantet fix. Gitu kalau ya. ini masih dalam bentuk kekentalan yang pas. Kental yang wajar. Kita masukin si cairannya ya. Ini kalau ibu-ibu harus bersih ya, kalau aku dimarahin biasanya. Bener. Harus sampai pakai jari kalau bisa. Kalau ibu jarinya nyemplung. Itu kunci enaknya. Asin-asin dikit. Jadi nggak perlu edit garam. Edit garam ya. Nah, kita aduk kecepatannya 1 sampai 1,5 ya. 30 detik juga. 30 detik juga. Tadi jadinya tuh cepatannya 3 ya? Iya, betul. Satu dulu, nanti pelan-pelan naikin. Seru banget guys liatin bikin kue. Nah, tuh langsung. Jadi kita naikinnya pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Pokoknya sampai semuanya rata. Kita langsung tuang ke dalam loyang ya. Aku ada loyang, cuma aku biasanya nggak suka pakai ini nih Diana. Pinggirannya. Iya, karena kalau misalnya kamu pakai pinggiran, kuenya ntar ngikutin si pinggiran ini. Jadi kuenya bisa mengok gitu loh, nggak lurus. Karena pinggirannya tuh kalau misalnya dilihat dia nggak stick
sama loyangnya ya, Betul. agak masuk ke dalam. Dan aku nggak kasih Nggak perlu minyak. di greasing juga Betul, pakai karena minyaknya banyak butter. banget, kita 200 gram. Oh, jadi dari butternya yang si adonan ini udah cukup untuk Sudah bikin dia cukup. nggak lengket. Betul. Jadi bagian bawahnya aja yang dikasih kertas roti. Betul. Nah ini udah jadi tuh silky smooth Oke. ya. Tinggal kita Tuang. timbang aja. Tuangnya boleh pakai mana? Di sini. Nggak muat ya? Langsung tuang aja kira-kira ada. Kira-kira aja ya. Tuh, cakep banget ya adonannya. Bagi 2 atau bagi 3 gitu. Aku bagi 2. Oke. Kalau misalnya 14 cm bagi 3 ya. Hingga tetes terakhir. Sorry. Adonan kue coklat. Hingga tetes terakhir. Nah, nih. Aku nggak bisa sebersih ibu-ibu, maaf ya. Oke. Bencana karena kamu bukan ibu-ibu. Ini kita panasin oven 170 derajat. Kita Terus bakal kita oven panggangnya? 25 menit dulu. Oke. Ini kita perlu Apa digemuk ya? Oke. Ini adonannya bakal cair ya. Karena dia itu banyak Banyak cairannya. cairannya juga. Cuma janji ini kalau udah matang dia lembut banget. Oke. Oh, karena banyak cairannya justru jadi bikin lembut ya? Betul, dia Oke. cairannya banyak si butter, terus banyak gula juga. Jadi dia kokoh. Kalau Oke. misalnya kamu bikin custom cake itu enak pakai butter cake. Oke. Butter cake yang kayak gini. Iya, dan dia coklat banget. Beda sama sponge cake. Sponge cake kan kalau makan coklat sponge cake kan kayak nggak berasa ya coklatnya ya. Ngambang. Kayak ngambang ya. Ini coklatnya Oke. tuh pasti coklat. Kita Karena panggang pakai aja. coklat ini. Betul, Oke. pakai coklat couverture. Oke, kita Masukin panggang. Oke, sambil nunggu kue coklatnya matang, kita bikin coklat ganache. Coklat ganache fillingnya ya. Ini gampang banget. Kita cuma butuh 2 bahan aja. Di sini aku ada coklat. Aku campur ya dark cooking coklat sama coklat couverture. Ini kita masukin. Nanti dia resepnya itu 1:1 ya. Oke. Kenapa harus dicampur? Aku campur soalnya aku suka rasa dari dark coklat ini manis. Kalau couverture ini pahit. Jadi kalau digabungin tuh jadi kayak manis pahit jadi satu. Dan kedua irit budget ya bun. Jadi kayak maksudnya nggak costingnya nggak bakal semahal itu juga. Tapi Jadi tetap- kalau buat dipakai jualan, ini tuh Masih juga oke. udah costing friendly gitu. Iya, dan ini kalau misalnya kamu masak, pakai ini juga enak juga rasanya. Kalau misalnya kebanyakan couverture dia pahit banget soalnya. Oh gitu. Tapi kalau kebanyakan dark coklat kemanisan, Kemanisan. gitu. Ini aku masukin whipping cream. Seukuran ya, misalnya kita pakai 300 gram coklat, whipping creamnya juga 300 gitu ya. Oke. Kita bakal masukin, kita panasin, kecepatannya 5 menit, kurang lebih 50 derajat ya. Oke. Lima menit, 50 derajat. Ya, Kepencet. ke speednya 1 aja ya. Oke. Oke, ini udah matang, udah cair semua, tuh cakep ya. Langsung aja kita tuang. Oke. Ini kalau misalnya ada coklatnya dikit-dikit di bawah nggak apa-apa, ntar kita aduk lagi. Oke. Karena kan ini coklatnya masih hangat nih. Jadi kita aduk manual dan nanti dia larut juga ya? Betul, jadi sebenarnya nggak boleh terlalu panas ya si coklat ganache ini, kalau ntar dia nge-split. Jadi cocok banget di Thermomix supaya bisa dikontrol suhunya ya. Betul, karena thermos ini kan Ada dia bisa pengaturan suhu. pengaturan suhu maksimumnya. Oke. Nah ini udah, karena itu dia udah langsung. Ini kan keaduk encer rata. nih, buat dijadiin filling tuh gimana kalau encer gini? Nanti tinggal kita masukin kulkas 30 menit, setiap 15 menit kita aduk. Oh, oke. Jadi dimasukin kulkas 15 menit sekali kita keluarin diaduk. Oke. Iya, yuk Jadi sekarang kita ini masukin kulkas. Masukin kulkas dulu ya. Oke. Sekarang kita bakal bikin buttercreamnya yuk. Oke. Ini. Nah ini udah 30 menit nih kita aduk. Jadi kalau misalnya dia udah 30 menit kita sesekali aduk. Tadi dia teksturnya kayak gini ya. Oke. Wow. Silky smooth, enak banget dan wangi banget ya. Coba. Kita sisihin dulu, sekarang kita bakal bikin si Sus goreng buttercreamnya. buttercream. Oke. Ya. Kali ini boleh kasih tau aku nggak cara Boleh. bikinnya? Biar aku Gampang coba banget. yang bikin. Jadi kita tinggal masukin putih telur. Putih telur make sure jangan ada si kuningnya ya. Oke. Kalau enggak nanti dia nggak bisa ngembang. Oke, jadi putih telur dulu. Putih telur dengan gula pasir. Pakai pengaduk kupu-kupu ya. Pakai pengaduk kupu-kupu. Oke. Kita mau panasin dulu Ya. 37 derajat 3 menit. Oke.
Nah, mungkin bisa dikasih tahu juga nih teman-teman, Swiss meringue buttercream tuh apa? Oke, jadi meringue tuh ada 5 jenis ya. Swiss meringue, French meringue, Italian meringue, kemudian juga ada American buttercream sama ada Jerman. Kalau Swiss itu kayak gini nih, kita masukin si telur dan juga si gula pasir, kita aduk sampai dia meleleh. Kalau misalkan yang Italian, itu tuh si gulanya terpisah. Jadi gulanya kita campur dengan air, kita manasin sampai 140 derajat, kita tuangin ke samping. Terus kalau misalkan yang French tuh langsung aja, misalkan kocok telur, masukin gula 1 sendok. Oh, itu yang biasa gitu ya? Oh, yang biasa tuh ternyata French. Betul. Oke, kalau yang Jerman tuh pakai egg yolk atau kuning telur. Jadi dia nggak pakai putih, tapi pakainya kuning. Iya. Cuma rasanya jadi lebih legit sih sebenarnya. Cuma nggak banyak orang yang pakai. Ini juga kali ya? Nggak sengembang ini sih. Karena kan kalau egg yolk kan pasti nggak bakal sengembang banget. Putih telur. Kan? Betul. Terus yang terakhir American buttercream tuh yang paling simple, yang paling sering kita pakai, yang jadul. Jadi butter, terus gula halus, terus kemudian pakai SKM kalau mau, terus pakai susu gitu. Oh, yang benar-benar pure butter doang, nggak pakai telur. Cuma yang paling enak yang Swiss Italian, karena dia lebih silky smooth. Kalau French pasti dia agak ada bulir-bulir gulanya gitu. Kalau si American sama, pernah nggak makan buttercream yang masih agak kasar-kasar gitu? Itu tuh paling nyisa butternya di mulut deh. Gitu. Jadi kayak ngendel gitu namanya ya bahasa Indonesianya di mulut gitu ya. Nah sekarang kita tungguin ini. Aku udah ada butter, aku chopnya 1 sendok kayak gini. Kita juga ada vanilla essence. Nanti kita bakal masukin satu persatu nanti ya. Nah, terus balik lagi ke sini nih. Tadi aku ngeliat ngaduknya tuh susah payah banget nih. Aku kan lemah gitu ya. Kalau diaduk di mesin lagi boleh nggak? Di Thermomix lagi? Sebenarnya. Tapi speednya speed 3 aja. Nggak usah pakai yang butterfly whisk ya. Pakai blade-nya aja. Kita speed mungkin 30 detik udah cukup sih. Nanti pas udah dingin ntar dia jadi kayak gini. Oh, oke. Cakep.